Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kusmita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Busrika Yolanda. Nah, beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 Ampe Angke. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, baik Bu Rika. Ya, Bu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita melaksanakan observasi atau supervisi di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Rika. Boleh ya Bu Rika? Boleh, Bu. Yang pertama adalah pada pembelajaran pada observasi yang akan dilaksanakan nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, Bu. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan besok itu yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang makanan. Ya. Yang pertama, Bu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang sistem pencernaan. Oh, ya. Kedua itu tujuan pembelajaran untuk di bab 2 itu tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup di kelas 8. Nah, baik Bu Rika, berarti ada ada dua dua. tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rika Iya. capai untuk pertemuan besok. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Bu Rika, pada proses pembelajaran Ibu Rika nantinya, area pengembangan apa yang akan Ibu Rika capai? Ya, area pengembangannya itu kalau saya sudah membagi anak itu berdasarkan kelompok gaya belajar masing-masing, Bu. Jadi ada 3 kelompok yang gaya belajar visual, Ya. ada juga yang auditori, Ya. ada juga yang kinestetik. Jadi anak itu sudah dibagi per kelompok dan nanti pembelajaran itu area pengembangannya di bagian belajar berdasarkan kelompok gaya belajar sesuai gaya belajar. Oh ya, baik. Berarti area pengembangan Bu Rika itu pada Gaya belajar. gaya belajar anak, di mana Iya. Bu Rika nanti akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Iya, ya Bu betul Rika sekali. ya. Iya, Bu. Oh, ya, baik. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Rika laksanakan, contohnya mengenai strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Rika laksanakan besok? Ya, Bu. Kalau strategi atau metode pembelajarannya itu yaitu ada diskusi, Ya. tanya jawab dan presentasi, Bu. Kalau untuk model pembelajaran model inquiry learning. Model inquiry learning. Iya, Bu. Inquiry learning itu kan pembelajaran berbasis penyelidikan gitu, Bu. Iya, iya. Anak atau peserta didik itu mencari dan menemukan sendiri konsepnya gitu Iya, melalui iya. kegiatan diskusi. Melalui kegiatan diskusi. Diskusi, Berarti tanya jawab dan presentasi tadi, Bu. iya ya, berarti model pembelajaran Bu Rika besok itu model inquiry learning melalui pembelajaran diskusi, Iya. kemudian dan diakhiri nanti dengan Iya, presentasi dan iya. tanya jawab. Iya, tanya jawab. Baik Bu Rika. Selanjutnya untuk media pembelajaran. Kalau Nah, media pembelajaran itu ada 3, Bu. Yang Mm-mm. pertama itu ada LKPD, ya, yang kedua ada PPT Iya. yang ditampilkan melalui proyektor atau infocus, Bu. ya, Yang ketiga ya dengan video pembelajaran, Bu. Didukung video. untuk anak-anak yang auditori tadi. auditori. Ya. Ya. Berarti ada nanti 3 media yang Iya, 3 media, Bu. 3 media yang akan dipersiapkan itu ada LKPD, Iya. ada PowerPoint-nya, ada video pembelajarannya sesuai dengan area pengembangan Ibu tadi Iya, ya. iya, Bu. Nah, Jadi memenuhi semua kebutuhan belajar peserta didik. Kalau yang visual itu melihat PPT atau membaca buku. Kalau yang auditori dengan video pembelajaran. Kalau yang kinestetik itu nanti akan ditampilkan biasanya permainan teka-teki silang, Bu, di lewat fokus juga. Jadi anak itu bergerak menjawab teka-teki silang di papan tulis. iya, baik sekali. Nah, jadi itu Media media Iya. pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Rika, kapan nih proses pembelajaran ini akan Bu Rika lakukan? Insya Allah besok, Bu. Hari Besok, Selasa. berarti Selasa, Tanggal tanggal 3 ya Bu Rika? Iya, 3 Tanggal 3 September September 2024. Iya, di jam Di keberapa Bu jam Rika? ke-4.56. 4.56.
Ya, Di di kelas 87. kelas 87. Iya. Nah, baik Bu Rika, berarti besok saya akan masuk ke kelas Bu Rika Iya, Bu. pada jam ke-456. Nah, di kelas 887. Iya. Nah, di sana nanti saya akan melihat bagaimana Bu Rika Mengajar. memandu pembelajaran dengan siswa. Iya. Nah, baik Bu Rika, sebelum percakapan ini kita akhiri, nah kira-kira nih dari percakapan yang sudah kita laksanakan, apa yang Ibu Rika dapatkan? Tentunya lebih mempersiapkan diri untuk kegiatan belajar mengajar besok, Bu. Seperti bisa menyiapkan diri untuk dari media pembelajarannya juga, Bu, menyediakan mana yang masih belum gitu, Bu. Oh ya, artinya Iya. lebih mempersiapkan diri, kemudian nanti pembelajarannya bisa lebih terarah. Ya, Bu lebih Rika, terarah, Bu. Iya, iya. Mungkin untuk percakapan pra observasi kita hari ini mungkin cukup demikian Bu Rika. Nanti saya besok kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi atau supervisi di kelas. Nah, kemudian nanti setelah kegiatan observasi atau supervisi, kita akan juga berbincang-bincang lagi kembali Bu Rika pada percakapan pasca observasi. Nah, di mana pasca observasi nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Itu, Bu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Nah, ya, boleh ya Bu Rika? Boleh, Bu. Nah, Iya, Bu. terima kasih Bu Rika atas Sama-sama, Bu. kesempatannya. Mungkin untuk kesempatan ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Ya, Bu. Rika. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, ya kan Nak? Iya. Semoga Anak bisa hadir ke sekolah mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa, ya. Oke Nak. Sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dari awal sampai akhir berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir, Nak? Fahira Inaya. Fahira Inaya, kabarnya? Alfa. Oke, Fahira Inaya. Siapa lagi, Nak? Emily. Sakit, ada suratnya? Ada. Emily sakit. Siapa lagi selain itu? Itu saja. Kalau jam siap ya, kita ice breaking sebentar dulu. Kalau Ibu bilang tepuk satu, bilang tepuk satu ya. Berarti tepuknya satu. Kalau tepuk dua, tepuk tiga. Kalau Ibu instruksinya satu, berarti tidak tepuk. Kalau dua, tidak tepuk. Kalau tiga, tidak tepuk. Yang dilakukan tepuk itu kalau instruksinya tepuk satu. Ada kata tepuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Di sana, kita lihat kefokusannya. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Satu ya. Tepuk dua. Dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Bisa lanjut ya. Dah. Oke, berarti dah fokus. Nah, adapun tujuan pembelajaran baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Baca Nak, saya membaca. Ya, setelah mereka akan Peserta didik mampu menganalisis tentang sistem pencernaan. Oke, menganalisis tentang sistem pencernaan. Berarti kita akan mempelajari tentang Sistem pencernaan. bagus. Baik, kita akan melakukan persepsi materi yang sebelumnya kita pelajari. Apa itu? Kita
Jadi ibu punya buku kasus, buku catatan nak. Hari itu si A kok kerajaan, si B kok kerajaan. Biasanya ibu catat setelah selesai pembelajaran ibu. Makanya hati-hati. Wah, serius belajar. Paham? Paham, Bu. Nah, dari segi keterampilan ibu ketika presentasi nanti ibu mulai juga keterampilan yang ada dalam berbicara, dalam mengerjakan LKPD juga. Nah, itu bisa dinilai. Oke, nak. Nah, apa materi kita sebelumnya? Ayo. Nutrien. Apa itu nutrien? Siapa yang bisa? Ya, silakan Vina. Oke, apa nak? Lagi? Zat dalam makanan yang menyediakan energi untuk kehidupan bagus. Terima kasih Zaki. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang nutrien, tentang makanan, kali ini kita akan melanjutkan sistem pencernaan. Jadi, akan makan apa yang terjadi dengan makanan tersebut. Maaf, kamu di mulut gigi waktu mengunyah, mengoyak, mencabik, nah itu fungsi giginya kan. Dari makanannya yang tadinya besar ukurannya menjadi potongan-potongan kecil. Ya, intinya makanan itu akan dicerna di dalam tubuh. Kalau ibu tanya sekarang, nah, ada yang mau tahu? Kalau ibu tanya sekarang, makanan itu akan dicerna dalam tubuh awak. Paham prosesnya nak? Mulai dari mana? Mulut. Apa lagi? Tenggorokan. Kerongkongan. Apa lagi? Lambung. Lambung bagus. Cicit. Lesar dulu apa usus halus? Usus halus bagus. Apa lagi? Jadi gosok lagi ini. Ini coba. Sistem pencernaan. Waduh. Ya, boleh itu silakan baca. Sistem pencernaan dari mulut sampai rektum berkisar 9 meter panjangnya. Organ-organ sistem pencernaan dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Oke, terima kasih Rindu. 9 meter panjangnya. Ya. 9 meter panjangnya. Ini Masya Allah, Allah menciptakan awak dengan begitu sempurna. Setiap detail itu tubuh awak yang terdiri dari banyak sel dan jaringan, apa lagi? Sel, jaringan, organ, sistem organ. Oke, sistem organ ini masuk. Contohnya sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan itu bayangan nak, berkisar 9 meter. Bisa nak, ibu membayangkan tuh 9 meter itu panjangnya dari 9 meter. Oke, jadi itu 3 bagian besarnya apa nak? Pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Bagus. Nah, jadi nak, di PPT ku ibu nggak akan menjelaskan secara detail. Jadi Ananda mencari jawaban karena ibu akan memberikan KPD. Jadi baca buku tuh bagi yang anak ibu yang visual. Mana kelompok visual? Oke, tangan yang kelompok visual, satu kelompok ya. Berarti yang visual tuh dengan Meli lihatlah buku apa tuh. Pakai satu nak ya. Kamu LKPD. Nah, ini kan telah duduk berkelompok kok. Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Jadi anak-anakku dapat satu orang satu LKPD. Ya. Ibu bagikan dulu kepada orang mana? Ya. Itu ibu sampaikan dulu pengisiannya. Kita tahu? Berdiskusi ya. Dibagi-bagi nak. Pokoknya dibagi-bagi biar sampai selesai. Dibagi-bagi nak ya. Kita bisa lihat. Nah, ini waktu Sedangkan menjelaskan tentang piring makan saya. Ini pembuangan dan kandungan harus
Nah, kalau untuk dari ibu, kenapa kan Vina yang menurut pemahaman Vina sayur-sayuran dan buah-buahan itu berapa porsinya? Nah, setengah piring ya. Dan sayuran lebih banyak daripada saya ini kan sudah ketentuan gitu, sudah ketentuan dari apa nama asosiasinya? United States Department of Agriculture sudah menetapkan piring makan saya yang sebelumnya itu piramida makanan bentuknya nak. Nah, jadi pada tahun 2011 itu diganti menjadi piring makan saya, di mana porsi dari piring makan saya itu, nah yang lain simak ibu, piring makan saya itu setengah porsinya itu buah-buahan dan sayuran, di mana sayuran lebih banyak porsinya daripada buah-buahan, dan setengah piringnya lagi apa nak? Padi-padian dan protein, di mana padi-padian lebih banyak daripada protein. Nah, kalau pertanyaan Vina kenapa setengah piring buah-buahan dan sayur itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari nutrisi yang manusia butuhkan. Nah, jadi berapa persen dari karbohidrat, dari lemak, dari protein, dari mineral, air, dan nutrisi yang lainnya yang kita pelajari itu. Jadi itu adalah ketentuannya nak, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Paham Vina? Apakah masih ada pertanyaan dari ibu lain? Oke, kalau tidak ada, silakan tutup nak. Ya, seperti tadi kaitannya dengan warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mempresentasikan hasil. Jadi pencernaan itu ada berapa? Ada berapa pencernaan nak? Ada dua, yang pertama Kimiawi dan bagus, pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Oke, siapa yang bisa punya pertanyaan ibu kasih nilai? Apa itu pencernaan kimiawi? Siapa yang bisa? Oh iya, pencernaan kimiawi. Ya, apa Vina? Oke, bagus. Vina ya. Kalau pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik ya, boleh kayak gitu. Ya, bagus. Di mana tempat terjadinya pencernaan kimiawi? Di mana nak? Ya, bisa. Di mana tempat terjadinya pencernaan kimiawi? Oke, di mulut, di lambung dan usus halus, bagus, bisa. Sedangkan pencernaan mekanik di mana tempat terjadinya? Bagus, Amira ya, refleksi. Nah, bagaimana sistem pencernaan bekerja dalam tubuh kita di sana? Mulai dari mana dulu?
tidak. Kalau pencernaan kimiawi, jadi di dalam mulut itu ada dua pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Nah, kalau pencernaan mekanik itu dilakukan oleh gigi dan tidak. Itu tadi yang kita bahas. Kalau pencernaan, kalau pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Oke, bagus, amilase. Apa itu enzim amilase, Nak? Mengubah? Iya. Bagus, memecah batin menjadi glukosa atau mengubah amilum menjadi maltosa. Ya. Nah, mengubah gula yang kompleks menjadi lebih sederhana dalam bentuk glukosa. Kalau pati itu gula karbohidrat kompleks, karbohidrat sederhananya glukosa. Ya, itu yang terjadi di mulut. Setelah di mulut kamu masuk ke Nak. Ayo, kerongkongan ya. Apa nama lain dari kerongkongan? Esofagus. Esofagus. Jadi kerongkongan itu, Mbak, kok bisa makanan itu terdorong ke dalam lambung awak, Nak? Karena ada gerakan apa namanya? Gerakan baca buku yang ada baca buku pasti tahu itu. Gerakan apa namanya? Di esofagus. Ya, gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Baca bukunya. Ya, apa itu gerakan peristaltik? Gerakan otoesofagus. Ya, gerakan otoesofagus. Kalau makan nenek ya, gerakan di kerongkongan waktu ototnya itu bergerak sehingga makanan itu masuk ke dalam lambung, ya kan? Dari mulut masuk ke saluran kerongkongan. Bagaimana perasaan Anda selama belajar IPA dengan Ibu? Menyenangkan. Ya, apa lagi menyenangkan? Apa lagi perasaannya? Asik. Apa lagi? Happy. Bagus. Apa lagi? Ya, alhamdulillah. Apa kira-kira manfaat dari materi yang kita pelajari ini, Nak? Apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyampaikan manfaat dari materi yang kita pelajari ini? Siapa yang bisa? Iya, boleh angkat tangan, ayo. Iya, boleh. Apa, Nak? Bagus, kita bisa mengetahui urutan pencernaan atau sistem pencernaan manusia. Setelah kita tahu, Nak, apa lain? Apalah manfaat dalam belajar itu? Kalau awak belajar tentang nutrisi, ada makanan yang sehat untuk dikonsumsi dan makanan yang tidak sehat. Berarti apa manfaat yang bisa ambil ya? Ya, boleh. Ya, oke. Angkat tangan ya, Nek. Ada itu apa? Menambah pengetahuan tentang makanan sehat. Iya, makanan sehat. Bagus. Apa lagi? Jadi manfaatnya itu, Nak, kita bisa lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Contohnya? Iya, sayur-sayuran. Bagus. Apa lagi? Bagus. Kalau yang tidak sehat, contohnya? Iya. Mie. Kenapa mie itu tidak sehat? Prosesnya. Iya, karena sulit dicerna. Prosesnya lah. Iya, jadi jangan ibu yang cuma makan mie. Siapa yang sering makan mie? Tolong jangan sering-sering mengonsumsi mie karena mie itu tidak sehat. Kalau sekali boleh, 1 kali sebulan boleh. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham, Nak? Sudah paham ya, saya? Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang salah. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Kusmita, calon guru penggerak angkatan 10
dari SMP Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Yang pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Busrika Yolanda, nah sebagai guru yang saya observasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Nofria Susanti sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu Nofria. Baik Bu Rika. Pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Mungkin pada pelaksanaan percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu Rika laksanakan di dalam kelas. Baik Bu Rika, mungkin pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu Rika? Boleh Bu. Baik Bu Rika, yang pertama, sebelumnya Bu Rika, bagaimana perasaan Bu Rika setelah melakukan proses pembelajaran pada hari Selasa kemarin? Baik, mohon dijawab. Perasaan yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran waktu Selasa kemarin itu senang karena sudah berhasil melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Terus merasa lega walaupun masih ada beberapa yang bagian yang terlupa. Merasa senang dan lega melaksanakan hasil. Jadi perasaan Bu Rika setelah melaksanakan observasi kemarin itu perasaannya senang ya, lega karena sudah selesai karena sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah Bu Rika rencanakan. Baik Bu Rika, selanjutnya bisa Bu Rika ceritakan kembali area pengembangan yang Bu Rika lakukan pada saat proses pembelajaran dan tahapan-tahapan yang Bu Rika laksanakan kemarin. Baik. Area pengembangan yang saya lakukan itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya membagi anak tersebut menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau di kelas 87 itu anaknya ada terbagi menjadi 3 kelompok auditori, 2 kelompok isi dan 2 kelompok visual. Untuk tahapan pembelajaran itu saya kalau pembelajaran berdiferensiasi kontennya, saya menyediakan materi PPT, media PPT untuk kebutuhan anak visual. Sehingga anak visual tersebut bisa membaca dari teks yang mereka ada yang mereka sudah dipinjamkan dari kelas itu. Kalau untuk yang auditori itu saya menyajikan atau menampilkan video pembelajaran yang singkat saat itu yang video berhasil. Dan untuk yang statik saya menyediakan kartu visual. Anak tersebut kami anak yang itu menjawab kepada visual di papan tulis. Dan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak tersebut kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan karena dengan media fokus, media video dan juga PPT yang ditampilkan di situ. Jadi Bu Rika pada waktu observasi kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Anak sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang auditori sesuai juga dengan nanti media pembelajarannya. Baik, ya. Dari area pengembangan tadi, nah secara keseluruhan menurut Ibu Rika, sejauh mana area pengembangan itu berhasil? Kalau menurut saya 85% berhasil karena untuk yang visual itu mereka bisa membaca teks dan juga membaca dari PPT dan dari auditori mereka juga menyimak
pendidikan itu kan kalau bisa anak yang kinestetik ini mereka memang konten bergerak mereka misalnya menempel di dinding atau mereka membaca di dinding gitu kan Bu. Tapi untuk pelaksanaan saya ini saya hanya memberikan soal-soal di teka-teki silang dan mereka bergerak untuk menyaksikan. Maka yang kinestetik kita akan baca di bukunya jadinya saya mempersiapkan 85% sudah berhasil ya Bu Rika. Nanti kemudian lagi dari proses pembelajaran yang Bu Rika laksanakan kemarin itu, apakah ada kendala yang Bu Rika hadapi? kendala yang saya hadapi itu yang pertama Bu, karena lupa gitu ya, ada yang seperti kan untuk kita bagian untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya itu lupa. Terus ada juga menghubungkan laptop dengan wifi, jadi kendalanya networknya tidak bisa menyambung waktu itu sehingga kelompok yang akan presentasi yang seharusnya di spinner sebagai aplikasi video itu kan untuk menentukan kelompok yang tampil karena tidak bisa terhubung waktu itu, jadi terkendala di situ. Jadi kendalanya mungkin dibentuk. Terus untuk kendala yang lainnya itu keterbatasan waktu. Jadi karena keterbatasan waktu, anak tersebut untuk presentasi tidak bisa semua. Jadi itu kendala mungkin dibentuk tadi Bu Rika, kemudian masalah teknis ya Bu Rika ya, kemudian lanjut lagi mengenai masalah pengelolaan manajemen waktu ya, manajemen waktu di dalam pembelajaran Bu Rika. Baik Bu Rika, kira-kira dari kendala yang Bu Rika hadapi tadi, bagaimana cara Bu Rika nanti mengatasinya? Kalau untuk mengatasinya seperti keterbatasan waktu itu bisa kita lebih pandai dalam mengelola waktu. Jadi dari saya sendiri ke depannya harus bisa manajemen waktu, dibagi-bagi waktunya supaya bisa minimal beberapa kelompok ini. Kalau untuk secara teknis yang laptop tidak bisa terhubung dengan internet itu ya karena itu hal yang tak terduga juga Bu ya, biasanya tersambung tapi waktu itu tidak, mungkin lebih disiapkan lagi lebih ya, baik di tes juga sebelumnya kan. Terus untuk apa lagi yang terlupa tadi di penutup, waktu itu saya memang tidak ada melihat panduan yang di FP, lebih ke melaksanakan pelajaran apa tidak membaca di buku FP-nya gitu. Tapi ada yang mungkin ke depannya akan diinovasi lagi, ingat lagi. Berarti mereka akan mengatasi itu dengan cara manajemen waktu ya, manajemen waktu yang baik, kemudian nanti lebih mempersiapkan lagi secara teknisnya ya, kemudian lagi mungkin karena kita terkadang pada kondisi tertentu kita dalam mengajar itu mungkin sesuai alurnya anak gitu ya Bu Rika, terkadang ada yang terlupa. Baik Bu Rika, untuk rencana ke depan proses pembelajaran yang akan Bu Rika lakukan itu seperti apa supaya pembelajaran itu lebih baik ke depan? Iya Bu, kalau untuk rencana ke depannya itu bisa dengan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Misalnya kita bagi kelompoknya itu yang belum berkembang, yang cakap, ada 4 ya Bu ya, belum berkembang, akhir belum berkembang, cakap. Iya, rencananya seperti itu Bu. Jadi kita bisa mendampingi anak untuk anak yang berkembang, berarti kita memberikan perhatian yang lebih kan dari ajaran yang sesuai dengan kesiapan mereka. Jadi Bu Rika juga akan mencobakan nanti
pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar Iya, anak ya. Nah, baik Bu Rika. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Bu Rika mulai? Rencananya Bu, sekarang itu bab 2 ya, masih masa bicara kalau seandainya bisa di bab 2, karena untuk asesmen diagnostik sudah dilaksanakan di bab 2, sepertinya di bab 3 bisa juga. Iya Bu. Nanti di minggu selesai bab 2 ini. Mungkin 2 minggu setelah ini. Dua minggu setelah ini. Baik Bu Rika, mungkin sungguh menarik rencana ke depan yang akan Bu Rika lakukan. Semoga bisa tercapai, terrealisasi secepatnya. Dan nanti kita juga akan bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Rika ya, tentang ide ini setelah Bu Rika coba realisasikan nanti di kelas. Nanti mungkin apalagi mungkin kendala yang Bu Rika hadapi. Boleh ya Bu Rika? Boleh. Nah, baiklah Bu Rika, akhirnya sampai kita pada akhir kegiatan coaching supervisi akademik kita. Nah, kita sudah mulai kemarin dari percakapan pra-observasi, kemudian sudah observasi, dan yang terakhir ini percakapan pasca observasi. Nah, terima kasih atas kesediaan Bu Rika dan Bu Pia yang sudah mendampingi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika dan Ibu Pia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.